perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Silakan pria memimpin kita dalam doa. Ya. Sudah siap Tuhan, ya melihat kita berdoa. Ya Yesus, sahabat sejati, pujian serta syukur kami sampaikan padamu, karena kami boleh berhimpun untuk belajar bersama. Bukalah hati budi sekolah kita kami. Amin. Baik, terima kasih ya. Lalu setelah kita berdoa, ya, hari ini ada semua. Adera. Ada semua ya. Nah, ada hari ini akan belajar mengenai perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Tujuannya kita mempelajari ini adalah pada akhir pelajaran nanti peserta didik dapat memahami bahwa sebagai pria atau wanita mereka adalah citra Allah yang sama atau sepadan. Yang kalian pahami tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Lihat. Laki-laki memang saling melengkapi karena misalnya perempuan sedih sendiri, jadi kayak laki-laki datang melengkapi hidupnya, itulah Ya, bagus. Lalu tugasnya laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya. nah, perempuan gimana Charlie? Perempuan mempersiapkan Nah, baik. Nah, mari kita bersama-sama kita lanjut kegiatan kita dengan berdiskusi. Caranya adalah dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Nah, di situ di dalam bukunya ada pertanyaan untuk kelompok perempuan dan pertanyaan untuk kelompok laki-laki. Nah, silakan masuk ke dalam kelompoknya bersama teman laki-laki dan teman perempuannya. Menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok perempuan. Silakan maju ke depan. Nomor 1. Pertanyaan, apa tugas-tugas atau peran ibu di dalam keluarga? Merawat bayi, merawat rumah dan lingkungan sekitar rumah, memasak, menyiapkan makan untuk anggota keluarga. Nomor 2. Tugas atau peran ibu yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh ayah? Mengandung. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok perempuan. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita lanjut untuk kelompok laki-laki. Silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nomor 1. Apa tugas-tugas atau peran ayah di dalam keluarga? Mencari nafkah bagi keluarga. Nomor 2. Tugas atau peran ayah yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh ibu? Membangun rumah. 3. Apa yang terjadi dalam keluarga jika tidak ada ayah? Membiayakan pengeluaran rutin seperti air, listrik, dan keperluan lainnya. Sudah? Kita lanjut lagi ke bagian kedua, yaitu kita membaca kitab suci. Silakan buka Alkitabnya. Tidak maju, kata Deborah. Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan. Sekali lagi mendengarkan bacaan kitab suci dari video, ya, sampai kita
mengenai siapa tadi? Deborah dan Barak. Pasang telinga yang baik-baik. Kita mendengarkan cerita ya. Cerita kitab suci. Deborah, sumber dari Kitab Hakim-Hakim pasal 4-5. Pada zaman dulu, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah patung. Akibatnya, Israel kalah berperang dan dikuasai musuh, yaitu Raja Yabin dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Bangsa Kanaan punya seorang panglima tentara kuat bernama Sisera yang memiliki 900 kereta perang besi. Setiap hari, Panglima Sisera yang jahat beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang Israel. Di Israel, ada seorang nabi perempuan bernama Deborah. Deborah adalah hakim atau pemimpin dari bangsa Israel. Deborah duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel. Deborah membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Suatu hari, bangsa Israel dan Deborah berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari musuh. Kemudian, Deborah memanggil Barak, yaitu panglima tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Lalu, Deborah dan Barak beserta 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor untuk berperang. Tiba-tiba datanglah Panglima Sisera dan 900 pasukan kereta besi beserta rakyatnya untuk menyerang Israel. Deborah berkata bahwa Tuhan telah maju di depan. Barak dan pasukannya turun menghadapi tentara Kanaan. Ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga dengan mudah dikalahkan oleh tentara Israel. Panglima Sisera kalah dan melarikan diri bersembunyi. Tetapi, Panglima Barak berhasil menangkapnya. Begitu juga Yabin, Raja Kanaan juga kalah. Akhirnya, bangsa Israel menang dan hidup aman selama 40 tahun. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab Roma pasal 5 ayat 28. Lanjutkan dengan mendalami bacaan kitab suci. Itu dari apa tadi pada kitab sucinya? Kitab Hakim-Hakim mengenai Deborah dan Barak. Nah, untuk membantu dalam kelompok tadi ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. 1, silakan. Siapakah? Silakan diskusi dalam kelompoknya. Deborah menurut
Cukup. Silakan bahas pertanyaan ini dulu dalam berdiskusi dalam kelompoknya. Ya sudah? Sudah selesai. Waktunya sudah 5 menit sudah berlalu. Sekarang kita setiap kelompok lagi diberikan kesempatan untuk maju mempresentasikan jawabannya. Silakan kelompok yang pertama di depan ini, silakan maju. Ya. Ayo, silakan temannya satu membaca jawab soalnya, itu membaca. Satu, siapakah Deborah menurut perikop kitab suci di atas sebagai tokoh utama? Dua, mengapa orang-orang Israel berhakim kepadanya? Karena waktu itu Deborah seorang nabiah. Tiga, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Deborah untuk mengalahkan Sisera, panglima tentara Yabin? Tuhan menempatkan perempuan dan laki-laki dalam seluruh martabat yang sama. Nah, baiklah, kita akan maju ke langkah berikutnya dari kita, yaitu dengan melakukan refleksi dan serta aksi. Nah, untuk itu, ambil sikap untuk merenungkan pelajaran kita dengan baik. Letakkan alat tulisnya, semuanya fokus. Kita masuk dalam keheningan karena kita memutarkan musik dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di dalam hati kita masing-masing. Ya. Siap ya. Apakah aku sudah menerima diri dan bersyukur sebagai anak laki-laki ataupun anak perempuan? Apakah saya memiliki sikap hormat kepada teman yang berbeda jenis kelamin? Apakah saya memahami perbedaan perempuan dan laki-laki secara kodrati? Untuk tujuan apakah Tuhan menciptakan perbedaan? Apakah yang menjadi niat saya untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki? Setelah kita merefleksikan tentang dan sebagai perempuan dan juga laki-laki, maka mari ambillah kertas dan siapkan alat tulisnya. Kita membuat sebuah surat untuk ayah dan ibu yang berisikan ucapan terima kasih atas peran ayah dan ibu yang saling melengkapi dalam membesarkan, mendidik dan membimbing kita hingga sekarang. Ya. Silakan.
tadi materi kita, pelajaran kita, Tuhan tadi menciptakan perempuan dan laki-laki dengan perbedaan masing-masing dan memiliki ciri khas masing-masing. Tapi mereka adalah citra Allah yang harus saling melengkapi. Dimana tadi perempuan dan laki-laki itu memiliki derajat yang apa, Andre? Yang sama. Nah, meskipun mereka berbeda, tetapi tujuannya untuk saling melengkapi. Nah, dalam kitab itu kita mendengarkan bahwa siapa tadi? Hakim Deborah, seorang perempuan yang diutus Tuhan, dipilih Tuhan untuk bangsa Israel. Dia jadi seorang nabi perempuan untuk membebaskan Israel dari apa? Dari penindasan bangsa raja Yadim dari Kanaan. Dan panglima perangnya tadi siapa namanya? Sisera. Nah, bersama dengan siapa Deborah tadi? Dengan Barak dia bekerja sama. Nah, kerjasama antara Deborah dan Barak tadi menunjukkan apa? saling melengkapi. Bahwa perempuan dan laki-laki saling melengkapi dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kaji dengan penilaian. Nah, ada 4 soal. Soal yang pasti. Silakan kerjakan baik-baik. Silakan dijawab baik-baik ya. Jelaskan pengertian perempuan dan laki-laki saling melengkapi dengan bahasamu sendiri. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita sudah belajar mengenai apa tadi? Laki dan perempuan saling melengkapi. Nah, mereka diciptakan berbeda, tetapi punya tugas untuk saling melengkapi. Di mana apa tadi? Seorang perempuan dan laki-laki memiliki perannya masing-masing. Tahu peran tadi? Tugasnya masing-masing. Di mana seorang ibu tugasnya adalah memasak, mencuci, merawat anak-anak, melahirkan dan mengandung. Dan ayah mencari nafkah tidak memiliki untuk menghidupi keluarga. Ayah juga pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ibu, hanya bisa dilakukan oleh ayah, misalnya membuat rumah. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak diciptakan oleh Tuhan harus belajar untuk saling melengkapi, saling menghargai temannya yang berbeda jenis kelamin. Dengan cara apa? Dengan cara hidup rukun. Apa lagi? Tidak pilih teman. Iya, tidak pilih teman. Apa lagi? Menghormati, saling bekerja sama, dan juga saling memberikan pertolongan terhadap yang membutuhkan. Dan kita menghindari sikap-sikap yang bisa membuat pertengkaran. Apa sikap yang bisa membuat pertengkaran? Para laki-laki dan perempuan. Memilih teman. Pilih teman. Apa lagi? Saling olok-olok, menghina, mengejek, menghormati temannya, meremehkan temannya. Oleh karena itu, mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama, kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa sama Mama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pada hari ini kami telah belajar bersama pada hari ini. Terima kasih atas pelajaran pada hari ini. Kami bersyukur karena Kau telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki. Ajarilah kami untuk saling menghargai perbedaan di antara kami. Ajarilah juga kami untuk mau bekerja sama dan saling membantu terhadap yang lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik.
Ya baik, sekian dan terima kasih pelajaran kita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa untuk di pelajaran kita minggu depan. Karena kita sudah mulai di bab yang baru, itu bab 2. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang, Kak.